Kalau saya lihat dari pasikutannya, dari garapnya, dari looknya juga sangat bagus. Ini eranya kalau nggak salah ini Majapahit. Bentaring cahya nratas puninging tirta gadhang marang si gagat kanggo sulung galenganing kalong mratandani sang Baladara kudu nindakake kewajiban bedhah sipate peteng banyu nari jagat sakisine ing gegaratan arum gandanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan ketemu lagi dengan saya Windu Aji Jombang, pecinta pusaka dan barang antik serta budaya dari Jombang. Dan saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua, subscriber saya yang mana telah mendukung dan telah mensupport channel saya ini, bos. Saya ucapkan terima kasih dan saya doakan semoga kalian semua yang telah mensupport channel saya ini mendapat kelimpahan rezeki, mendapat perlindungan dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak mendukung juga tetap saya doakan, bos. Karena apa? Karena doa itu jangan melihat orang ini bagus atau orang ini jelek atau tidak. Doa itu semuanya dikhususkan buat yang bagus-bagus saja. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mereview 2 pusaka saya lagi. Dan jangan bosan-bosan ya, bos, dengan channel saya ini. Semoga semua channel atau tayangan-tayangan video saya ini bermanfaat bagi Anda semua, terkhususnya yang senang dengan pusaka, yang senang dengan barang antik dan juga budaya. Kali ini saya akan sedikit bercerita pengalaman spiritual saya mengenai pusaka dan perjalanan saya kok sampai saya itu senang pusaka. Dan kenapa kok saya senang pusaka? Karena orang kalau sudah gila pusaka itu, katanya orang Jawa, gendeng pusaka itu angel tambahan. Dan saya amati dan saya cermati dan saya lakoni sendiri, memang benar orang itu kalau sudah cinta sama pusaka itu susah untuk disembuhkan. Karena apa? Ini juga penyakit, bos, tapi penyakit yang bagus. Karena apa? Kita uri-uri budaya leluhur kita sendiri, bukan budaya asing. Dan jangan salah, saya selalu mengatakan ini kepada Anda semua. Di tayangan-tayangan saya yang sebelum-sebelum ini juga ada semua. Keris pusaka ini sudah diakui oleh UNESCO tanggal 25 November di Paris, Prancis. Dan kita sebagai bangsa Indonesia ini harusnya bangga dengan budaya kita sendiri. Jangan membanggakan budaya orang lain. Karena apa? Karena budaya kita ini disorot oleh dunia, oleh mata dunia, disorot dan banyak dipelajari juga oleh bangsa-bangsa lain. Banyak bangsa-bangsa lain itu yang kepingin belajar di negara kita ini, dari mulai seni tari, mulai seni musik,
gamelan, bahkan seni tempa, pusaka itu sudah mulai banyak yang pengen belajar di Indonesia, terutama di negara kita ini. Lah wong asing aja mau belajar, kok kita orang lokal sendiri tidak mau belajar budaya kita sendiri, kan salah nanti akhirnya. Dan di sini saya mau menceritakan sebuah perjalanan hidup saya. Ya, ini saya anggap perjalanan spiritual mencari jati diri, dan sampai saya senang dengan pusaka, terutama keris pusaka. Saya dilahirkan dengan seorang ibu atau seorang, kalau bahasa sekarangnya itu seorang mama, tapi saya kalau ke ibu saya itu mengundangnya itu ibu, dan dilahirkan dari rahim seorang ibu, maaf ini, yang bukan pemeluk agama Islam. Kok bisa begitu? Iya, karena apa? Bapak saya sendiri juga bukan pemeluk agama Islam, dan saya dilahirkan 4 bersaudara, 1 perempuan dan 3 laki-laki. Dan bapak saya dengan ibu saya itu, kepercayaan mereka itu atau agama mereka, dibilang agama itu juga enggak. Kalau menurut saya ya, ini paham saya, dibilang, kalau saya sendiri bilangnya itu ajaran, lebih ke arah keterangan batin untuk menyatukan lahiriah dan batiniah menuju ke Tuhan. Bapak saya sendiri ini penganut, kalau dulu itu namanya tulis tanpa papan. Istilah ajarannya itu seperti itu, tulis tanpa papan. Lah mau nulis kok tidak ada papannya, kok tidak ada tempatnya, tapi kok bisa nulis? Lah, coba sampean bayangkan sendiri. Itu ajaran-ajaran, sebenarnya ajaran-ajaran nenek moyang kita dulu. Tapi saya tidak tahu, bos, tidak tahu, sedikit banyaknya saya tidak tahu. Dan ibu saya sendiri itu penganut ajaran Sabta Dharma. Dan saya dilahirkan bukan dari rahim orang Islam. Kakak saya sendiri yang perempuan, yang pertama, itu juga penganut ajaran Sabta Dharma. Kakak saya yang kedua sama juga penganut ajaran kepercayaan rohanian Sabta Dharma. Yang ketiga kakak saya yang laki-laki penganut agama Islam. Dan saya sendiri penganut apa? Pengen tahu? Sudah mulai penasaran. Jangan lupa, bos, kalau channel saya ini bagus, kalau menurut Anda channel saya ini baik, mohon di like dan di subscribe, juga nyalakan tombol loncengnya agar apa? Agar Anda selalu mendapat notifikasi video-video kami yang terbaru. Dan mohon di share agar apa? Agar orang-orang atau teman-teman kita semua itu tahu mengenai benda yang sangat bersejarah, yaitu pusaka dan barang antik serta budaya dari nenek moyang kita. Saya sendiri ini sebenarnya asli saya orang Islam, cuma saya dilahirkan di Pulau Jawa atau di Jawa. Dan di sini ada kisah yang sangat menarik, bos. Jadi saya dilahirkan itu dari rahim seorang ibu yang bukan beragama Islam. Begitu saya lahir, saya dewasa itu bukan langsung dewasa, maksudnya itu umur saya bertambah, saya sekolah SD. Di sekolah SD ini tadi, mulai SD ini tadi, saya diajari oleh ibu saya ajarannya beliau. Saya nggak langsung jadi orang Islam waktu itu. Saya diajari oleh beliau menurut ajaran kepercayaannya beliau, yaitu ajaran Sabta Dharma.
bagaimana ajaran Sabta Dharma ini? Sebetulnya kalau bagi saya sendiri, semua ajaran, semua agama itu baik. Yang nggak baik apa? Manusianya sendiri. Cara berpikir manusia itu sendiri yang akan membuat ajaran itu tidak baik, agama itu tidak baik. Itu tergantung manusianya. Tidak ada agama atau ajaran itu yang mengajarkan kepada orangnya ini tadi ajarannya tidak baik, membunuh, perang, tidak ada. Semua ajaran itu mengandung nilai-nilai kasih sayang, menurut saya ya. Di ajaran apapun pasti menganut kasih sayang. Dan dari saya kelas SD, kelas 1 ini bos, saya diajari ajaran ibu saya, yaitu ajaran Sabta Dharma. Ajarannya itu semedi sebenarnya. Ngening itu apa? Ngening itu mengheningkan cipta. Jadi kita itu disuruh untuk melepaskan semua kepenatan dunia ini. Bukan mengosongkan pikiran itu, enggak. Kita disuruh hening sejenak untuk melepas semua keduniawian kita. Terutama, maaf ini saya buka ya, enggak apa-apa, mengendorkan semua saraf-saraf di tubuh itu. Biar apa? Biar kita rileks, biar kita hening. Ini tapi menurut ajaran ibu saya loh bos ya. Dan kalau kita sudah hening, kita itu bisa mendekat dengan Sang Pencipta. Dan dari situ saya berkembang dan mulai muncul apa ya namanya ya, titik-titik terang yang berbau spiritual. Contohnya apa? Contohnya saya dulu, tapi bos ini ya, ini saya cerita dulu perjalanan spiritual saya. Jadi saya bisa tahu mengenai barang yang hilang, mengenai penyakit, dan juga mengenai apa itu, jin, mengenai banyak lah bos. Pokoknya yang berurusan dengan gaib. Awalnya saya itu tidak percaya barang-barang seperti itu. Dan jangan lupa, ibu saya, bapak saya, dan saudara-saudara saya semua itu tidak ada satupun mereka yang senang dengan pusaka sampai saat ini. Dan ajaran mereka, terutama bapak dan ibu saya, itu memanai sebuah pusaka atau benda-benda yang berbau spiritual itu lain. Contohnya gini, contohnya bapak saya dulu itu mantan dalang juga. Biasanya mantan dalang itu kan senang dengan benda pusaka, tapi ternyata enggak. Ternyata bapak saya ini malah kebalikannya. Dia tidak suka. Akik saja loh saya, bapak saya tidak suka dan tidak pernah punya. Dan beliau pernah berpesan kepada ibu saya dan saya. Waktu itu saya masih kecil. Bapak saya meninggal di kala saya kelas 5 SD. Tapi saya sampai saat ini pesan dari bapak saya itu masih ingat. Apa pesannya? Sebenarnya benda pusaka itu ada kekuatan gaibnya. Ono yonini. Kudune yoni atau gaib itu tidak ke benda pusaka. Karena apa? Dia itu tidak sempurna. Harusnya manusia itu menyempurnakan yang gaib itu tadi, agar apa? Agar sempurna, mendapat tempat yang layak, bukan berdampingan dengan manusia. Itu tapi versinya bapak saya ya bos. Sebelum dia meninggal itu dia mengatakan seperti itu.
dan versi orang lain juga banyak. Yang penting cara pemahaman kita, cara pemikiran kita harus dewasa. Yang baik diambil, yang jelek dibuang. Dan sampai saat ini pesan bapak saya itu saya ingat terus. Tapi saya ini juga pecinta seni dan budaya. Jadi saya tidak terlalu menghubung-hubungkan dengan omongan bapak saya. Oh, saya senang, saya ini hobi, saya ini cinta. Yang penting baik dan saya tidak melakukan hal yang sama. Setelah saya kelas 5 SD menuju ke kelas 6, di kelas 6 itu pasti ada ujian agama. Dan seingat saya kelas 6 SD itu masih zamannya Pak Harto, presidennya masih Pak Harto. Itu belum ada di sekolah itu, ajaran kepercayaan itu belum ada, belum masuk, belum diakui. Dan semua teman-teman saya praktek agama. Lucu ini bos. Jadi teman saya praktek agama bisa semua karena mereka bisa sholat. Saya kan nggak diajarin sholat, saya diajarin semedi. Dan waktu itu pas nama saya dipanggil untuk pelajaran sholat, saya naik ke bangku sekolah saya dan saya melakukan semedi bos. Akhirnya apa? Akhirnya guru saya teriak-teriak, saya dimaki-maki, saya diinterogasi sebanyak-banyaknya dan dipanggilkan hampir semua guru sekolah saya. Saya masih ingat benar ini. Tapi ini pengalaman spiritual saya sendiri. Kalau ingat ini saya pengen nangis, saya juga sedih, tapi saya juga bahagia. Karena apa? Karena waktu itu saya masih kecil, masih lugu, masih polos, jadi tidak tahu. Tapi saya juga senang dengan pengalaman ini. Karena apa? Karena akhirnya saya mendapat pengetahuan dan juga saya mendapat petunjuk yang baik. Akhirnya apa? Saya dimarahin oleh guru saya, diinterogasi, ditanyain, loh, kamu ini sebenarnya agamanya apa? Kok sampai naik ke meja dan melakukan semedi? Loh, saya nggak tahu, Pak, Bu. Saya ini cuma diajari oleh ibu saya seperti ini. Dan akhirnya saya pulang, saya nangis, saya cari ibu saya. Karena saya sudah kelas 6, bapak saya sudah tidak ada, bapak saya meninggal. Ibu saya maki-maki dengan ucapan yang sangat kotor, keluar semua dari mulut saya, sampai ibu saya menangis. Sebetulnya sampai itu mengajari saya apa, Bu? Kok beda dengan anak-anak yang lain? Anak-anak itu sholatnya itu ya sholat sama semua, kok saya sholatnya lain. Dan ibu saya nggak bisa ngomong. Akhirnya ibu saya dipanggil ke sekolahan, dan akhirnya dikasih pengarahan sama guru saya. Karena waktu itu belum ada ajaran aliran kepercayaan, belum diakui oleh negara ini. Akhirnya saya memberanikan diri, kepingin jadi orang Islam. Dan dari situ saya cari guru, bos. Maksudnya bukan guru kesaktian, bukan, ini guru untuk agama. Dan akhirnya saya ketemu dan saya menginjak SMP. Di SMP ini saya sudah sangat senang sekali dengan benda pusaka. Dan saya lebih semangat lagi waktu itu di kelas 3 SMP. Karena apa? Karena saya sering dikasih benda pusaka oleh tetangga-tetangga saya. Ada yang bilang macam-macam, pokoknya saya nggak bisa ngomong lah, macam-macam. Dan sampai saya menginjak STM. Saya dulu bukan SMA, saya STM mesin di
alun-alun Contong, di dekatnya Tugu Pahlawan. Nah, begitu menginjak STM, Islam saya ini masih dimuati oleh ajaran ibu saya. Dan saya lebih sangat tertarik lagi dengan pusaka itu sewaktu saya sudah lulus dari STM. Lulus dari STM ini saya tidak sengaja, bos. Tidak sengaja, waktu itu masih ada Pak Lek saya. Pak Lek saya ini saya bilang orang hebat. Beneran saya nggak bilang. Cuma maaf, orangnya sudah meninggal. Kenapa kok saya ngomong orang hebat? Sampean bayangkan, sekarang lomba tarik tambang, ya, musuhnya 10 orang, ya, dia sendiri di depan, ditarik sendiri. Itu 10 orang itu kewalahan, bos. Berarti kan orang hebat. Dan saya sangat kagum dengan beliau. Karena apa? Karena di lingkungan apa, rumah saya, beliau ini saya disegani dan ditakuti. Karena apa? Karena dulu ada beberapa preman yang kurang ajar dengan anaknya itu, dipukul sampai pingsan. Sekali pukul dong, langsung masuk rumah sakit. Dan dari situ, suatu ketika, suatu malam saya diajak oleh beliaunya. Saya dan kakak saya yang atas saya, yang sama-sama Islam, saya diajak ke suatu tempat, tepatnya di asrama Brimob Gresik. Ini real, bos. Saya ngomong begini, kalau ada tag atau kalau ada naskah nggak kayak begini. Dan diajak ke sana itu saya nggak tahu mau ngapain. Tapi kok banyak orang, kok satu angkot, 2 angkot waktu itu. Kok 2 angkot, ini mau ngapain? Saya bingung. Dan dari situ ternyata di sana itu ya kurang lebihnya itu ada 25 orang. Ngapain? Ini saya bingung. Kok tahu-tahu yang dikeluarkan itu kesenian juga, kesenian dari Ponorogo, bos. Yang dikeluarkan itu reok Ponorogo. Loh, ini kita mau diikutkan apa? Diikutkan jadi anggotanya reok apa gimana? Saya bingung dari itu. Dan akhirnya ternyata beneran. Wah, ini mau main reok ini. Saya itu, saya nggak tahu kalau bapak saya itu bekas dalam, itu saya nggak tahu, belum tahu. Ternyata saya disuruh ikut jadi warok waktu ini di kesenian reok itu tadi. Loh, saya nggak tahu. Kok tahu-tahu sekali belajar langsung bisa. Saya heran, saya sendiri nggak tahu. Akhirnya sampai kira-kira 1 tahun, dan saya kenal dengan anaknya yang punya reok itu tadi. Nah, ini bos, di sini saya mulai sangat menggandrungi sebuah pusaka. Karena apa? Karena saya ketemu dengan anaknya yang punya reok itu tadi. Dan saya waktu itu dikasih pusaka sama dia. Dikasih pusaka sengkelak. Dan bapaknya sendiri saya tahu persis dan tahu banget pusakanya saat berkabar. Saya pernah dimasukkan ke ruangan khususnya beliau, ruangan pusakanya beliau, masuk situ sama anaknya. Waktu itu nggak ada bapaknya. Ini lucu ini ceritanya. Saya percaya dan tidak percaya sini. Dan bapaknya itu jarang sekali ke situ, jarang sekali ke tempat pusaka itu. Dia ngomong, bro, boleh pusaka bapak saya kamu lihat semua, kamu bukain satu persatu, cuma satu, jangan sampai kamu buka. Apa, bro? Tuh pusaka yang ada kain morinya yang digantung itu jangan dibuka. Jangankan dibuka, bro. Kita ngomong kayak gini nih, pasti orangnya denger, pasti orangnya nggak mau pasti kesini. Dilala, ya ini bahasa Jawanya, tiba-tiba
begitu saya sudah buka-buka semua, saya itu punya keinginan kepingin buka pusaka itu tadi. Saya karena apa? Karena saya itu orangnya gampang penasaran. Kalau diceritain hal-hal yang kayak gitu, saya penasaran. Ternyata apa? Dari beberapa menit kita ngomong itu tadi, bapaknya itu datang dari belakang, dan bapaknya ini terkenal sangat garang. Kalau marah orang itu takut, bos. Karena apa? Karena bapaknya itu tinggi besar, dan ini ada ada kumisnya ini yang jelaprang kalau bahasa orang Jawa. Lari kita, begitu lari, udah saya pulang dan ya itu tadi saya dikasih pusaka sekelas sama anak ini tadi. Dan dari situ saya sangat senang dengan pusaka. Jadi sengklat itu tiap malam itu saya bawa, saya buka, saya pandangi. Waktu itu masih belum ngerti, dan sampai kakak saya yang nomor 2 yang laki-laki ini datang. Nggak tahu ini secara tidak sengaja, itu tahu-tahu datang waktu itu malam sekali, kira-kira setengah 1, jam 1-an. Dia datang dari tempat kerohanian Sabto Dharma tadi. Dia hampir tiap malam itu ke sanggar, namanya itu Sanggar Pamojan. Dia ke sana, pulang ketemu saya di rumah. Kok masih melek, dia bingung. Kok bawa pusaka? Kamu ngapain bawa pusaka? Enggak, ini aku dikasih sama temanku. Udah lama pusaka itu dikasih? Enggak lama, cuma tak taruh di lemari, kamu enggak tahu. Coba sini saya lihat, kata kakak saya. Dan akhirnya dilihat sama dia. Cuma dipegang doang, enggak dikeluaran. Maaf, bos. Terus akhirnya dia ngomong ke saya, pusaka ini bisa menurunkan hujan. Ya saya ngomong, kamu kalau ngomong ngawur aja, saya jeplak kayak gitu kan. Saya ini orangnya kalau nggak ada bukti, nggak ada gini, saya nggak mau. Dan akhirnya dia bilang, beneran ini bisa menurunkan hujan. Kamu kayak Tuhan aja bisa menurunkan hujan kayak gitu kan, bos. Ini akhirnya dia ngomong, coba ya kamu saksikan. Waktu itu memang saya tahu sendiri kakak saya ini gentol tirakat, gentol semuanya. Orangnya sangat senang dengan tirakat, sangat senang dengan melek waktu itu. Masih muda soalnya. Akhirnya dia diem, dan waktu itu, bos, saya masih ingat beneran. Waktu itu kemarau, tidak ada hujan sama sekali, kemarau. Dan akhirnya gimana? Kerisnya itu dibuka dari warangan. Setelah dibuka 5 menit, dimasukkan lagi. Dimasukkan itu nggak lama, bos. Nggak sampai 5 menit itu hujan deras beneran, sangat deras. Ada sekitar setengah jam. Saya cuma bisa geleng-geleng, saya cuma bisa tersenyum. Kok bisa ya? Nah, itu memacu saya untuk lebih menyenangi keris. Dan akhirnya saya ngomong ke kakak saya itu tadi, kalau kamu bisa menurunkan hujan, kamu juga harus bisa meredam hujan itu sendiri. Jangan sampai ini hujan terus lama, nanti banjir. Rumah kita itu gampang kebanjiran. Dan akhirnya kakak saya suruh agar meredam hujan itu supaya tidak banjir. Dan dari situlah saya semakin cinta dan semakin gandrung dengan pusaka. Dan sebenarnya masih banyak lagi, bos, perjalanan spiritual saya di mana saya suka dan saya cinta dengan sebuah pusaka. Dan sekarang kita review dulu dua buah pusaka saya ini. Ini sama-sama warangkanya ladrang Suluan. Ini mari kita review satu persatu. Kita buka dulu.
Ini blok 9 bos. Ini kalau dapurnya dapur Sempono. Kenapa kok dinamakan dapur Sempono? Karena di sini ada sekar kaca, ada jalinnya 2, dan ada ini nggak pakai sogokan ini bos. Ini ada seraweyannya juga dan berluk 9. Dan luk 9 itu dapurnya namanya dapur Sempono. Dan di sini pamornya sendiri ada 2 pamor, Ombak Segoro sama Ganggang Kinyut. Dan simbol atau lambang dari Ombak Segoro dan Ganggang Kinyut itu sebenarnya juga simbol kekuatan dan juga simbol kerejekian. Kenapa kok saya ngomong simbolnya kekuatan dan kerejekian? Karena apa? Ombak Segoro itu artinya ombak di pantai atau di laut lepas. Dan ombak sendiri itu unsurnya unsur air. Air itu sifatnya tenang bos, tapi juga ombak itu juga bisa menghanyutkan seseorang, juga bisa menjadi malapetaka juga, karena unsurnya air itu dari alam. Dan jangan salah, jangan sampai kita meremehkan laut atau meremehkan alam, karena apa, alam juga bisa marah dan kekuatannya lebih tinggi, bisa memporak-porandakan manusia dalam beberapa menit saja. Karena itu pamor Ombak Segoro ini saya masukkan dalam kategori pamor-pamor kekuatan dan juga pamor kerejekian. Karena apa? Karena unsurnya itu air. Dan yang berhubungan dengan air itu adalah rezeki. Karena apa? Manusia tidak bisa hidup tanpa air. Dan ini di pamor, yang satunya pamor Ganggang Kinyut. Ganggang Kinyut sendiri itu tempatnya juga di air. Ganggang Kinyut itu salah satu tumbuhan, tumbuhan yang tumbuhnya itu di air. Dan simbolnya juga simbol rezeki. Dan ini kalau saya lihat dari pasikutannya, dari garapnya, dari looknya juga sangat bagus. Ini eranya kalau nggak salah ini Majapahit. Dan dari besinya juga, besinya itu agak hitam. Terus pamor yang agak keluar ya, ngejreng. Dan ini juga sangat langka. Karena apa? Karena dapurnya dapur yang sangat istimewa, yaitu Sempono. Dan pamornya juga pamor istimewa. Jadi pamor Ombak Segoro dan Ganggang Kinyut. Dan mari kita buka satu lagi yang kita review. Jangan lupa yang baru gabung silakan like dan subscribe, serta saya tunggu komen Anda agar bisa mengasih saya kritik dan saran, dan agar saya lebih giat lagi untuk membuat video-video atau tutorial mengenai keris pusaka, tentang barang antik dan tentang budaya. Mari kita buka bos. Ini satunya ini lumayan bos. Ini garapnya juga lumayan bagus kalau menurut saya. Dan dari besinya juga tempakannya mateng. Ini namanya dapurnya Sinom. Karena apa? Karena di sini ada ini ada sekar kaca, ini ada jalinnya 2, dan di sini ada sogokan. Sogokannya kanan kiri. Dan keris-keris seperti ini dinamakan keris Sinom.
Dan pamornya sendiri ini sangat jelas. Ini ada yang mengatakan pamor ajeg telu atau ajeg tiga, dan ada yang mengatakan ini pamor tejo pinu. Nanti akan disertakan juga videonya agar Anda bisa lebih melihat detailnya nanti. Dan ini kalau menurut saya pembesian atau garap yang seperti ini eranya masuk era BB. Nih. Karena apa? Karena besinya matang, dan ini kalau diraba agak kasar bos, dan pamornya juga sangat ngejreng. Biasanya apa, pusaka-pusaka yang seperti ini garap-garap BB. Monggo nanti ada videonya di akhir dari review ini seperti ini. Mudah-mudahan ini jelas nanti di kamera. Dan jangan lupa bos untuk selalu merawat dan menjaga pusaka Anda. Dengan apa? Ya dengan minyak pusaka. Ini produk saya sendiri. Tadi di depan sudah saya jelaskan panjang kali lebar kali tinggi, dan mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat bagi Anda semua. Dan sebelumnya saya minta maaf dulu apabila ada kata-kata saya yang salah, yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja sama sekali. Dan saya doakan semua subscriber saya, semoga Anda semua diberi kelimpahan rezeki, diberi kelimpahan semuanya, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.